Mas aja pemain kripto loh. Pemain kripto, Mas. Ngeri juga sih Mas ini. Umur segini pengetahuannya ngeri juga kita. Ya tahu lah. Ada di pesan. Karena ya sama lah sebetulnya, walaupun dengan duit kecil, kripto itu juga namanya selalu dia Menguntungkan. enggak, kan harus diamatin dulu, namanya dalam 1 bulan ini pergerakannya naiknya berapa gitu, terus nanti namanya pas pada waktu turun, harga turun, ini kira-kira mau sampai ke bawah atau enggak gitu. Oh gitu. Analisanya analisa ya bersama dengan sahamnya. Enggak, Mas, yang dibilang sama. Enggak, Mas, maksudnya itu namanya analisa teknikal, memakai metodenya, Mas. Iya, metodenya namanya teknikal. Teknikal itu berdasarkan statistik pergerakan harga, bukan nilainya, Mas. Nah, kita kembali ke pertanyaannya tadi, Mas. Nanti itu siap. Kalau saya, gimana pertanyaan? Kalau saya punya duit 1M. Iya. Apakah saya kalau pengen apa pergerakan modalnya cepat, apakah saya harus main saham apa main apa namanya bisnis yang real itu? Oh gitu. Kalau ada kata-kata pengen percepatan yang modal yang cepat, ya tentu Mas harus usaha real yang Mas sudah kuasai, yang udah pasti untung. Nah, ya, itu saya garis bawahi. Tapi kalau pertanyaannya nggak ada unsur percepatan keuntungan, saya akan jawab itu tergantung umur, Mas. Kalau kita di usia produktif 30, 40, kita usaha no problem. Kalau udah 50, 60, 70, kita harus taruh di saham. Taruhnya di saham mana? Yang mempunyai dividen. Dividennya berapa? Di atas obligasi. Nah, obligasi itu apa? Utang pemerintah 6,7% sekarang. Nah, itu ada nggak saham kayak gitu? Ada. Misalnya PTBA, ya kan? Mas ambil BRI, Mas ambil BMRI. Itu dividennya untuk tahun ini memang cuma sekitar 4% sampai 5%. Tetapi di saham itu ada 2 keuntungan yang bisa kita peroleh, Mas. Yang pertama capital gain, yang kedua itu adalah dividen. Tadi apa yang 6, berapa? 6,7. 6,7 itu. Iya, deposito kan cuma 5. Itu maksudnya Mas ambil Sun. Underlayannya pemerintah, maksudnya yang dijamin pemerintah. Iya, Sun, Mas tahu Sun. Iya. Obligasi. Sun itu bisa juga sukuk, bisa juga bond. Aku pernah dengar nih kemarin, kalau kamu punya duit 1M di bank, masukin bank, seandainya banknya bangkrut, itu yang dijamin pemerintah cuma 650.000. Bukan 650.000, 1 miliar. 1M. 1M. 6,7 itu bukan di bank, Mas. Itu bond atau sukuk, utang pemerintah. Iya, atau ori kalau bahasa orang sekarang, ori namanya. Kalau orang-orang dulu itu ngomong bond. Bond itu utang pemerintah. Ya. Itu Riza Ramli yang ngomong, dan itu udah memang benar ada di LPS. Ya. Jadi instrumen investasi itu kan ada beberapa. Pertama kita mengenal dengan nama deposito yang paling terkenal, itu kan kurang lebih 4 atau 5%. Belum pajak, berarti kita terima sekitar 4,5 kalau dia 5 ya. Nah, ada yang kedua itu reksadana. Ya, reksadana itu ya kita diinikan oleh manajemen investasi, dan reksadana ternyata dalam historikalnya kalah semuanya, jelek. Yang ketiga adalah fixed income. Fixed income itu ya kayak obligasi, ada Sun. Kalau kita ngomong ada bond. Bond itu ori itu utang pemerintah. Pemerintah itu utang rakyat, ya kan, atau ke luar juga nggak masalah. Itu dia kasih keuntungan ke kita tuh 6,7%. Bersih tanpa potongan pajak. Setahun. Setahun.
Mas punya 1 M, berarti kurang lebih 67 juta untuk Mas. Setahun tanpa Mas bekerja. Nah, Mas bagi misalnya 70 dibagi 10 bulan aja. Ya kan berarti kan kurang lebih 7 juta kurang 6 jutaan lah Mas dapat sebulan. Dengan uang 1 M, kalau umur Mas sudah 60, 70, tentu lebih safe di situ. Kalau Mas masuk ke dunia sektor real, ya kalau jalan, kalau bangkrut, namanya bisnis kan beda. Oke? Nah, gitu.